Haleluya. Judul khotbah selama bulan Juli ini itu terkait dengan pikiran dan hati. Change your mind, lalu guide your heart. Nah, minggu ini saya mau bicara dulu mengenai change your mind. Begini saudara-saudara gitu ya, saya tahu banyak di antara kita yang sudah lama jadi Kristen. Ada yang belum terlalu lama, tetapi ada yang sudah cukup lama jadi Kristen gitu ya. Dan saya melihat sebagian besar dari mereka mengalami pertumbuhan signifikan gitu ya. Tetapi sebagian lagi seperti stuck di satu titik. Mereka tidak berkembang, mereka masih bergumul dengan masalah yang itu saja. Mereka masih bergelut dengan pergumulan yang itu saja. Dan ini membangkitkan kekhawatiran dalam hati kami gitu ya. Dalam hati saya terutama, bagaimana menolong orang-orang ini. Dan kemudian kita menyadari bahwa sebenarnya bukan Tuhan tidak memberkati. Ketika Yesus menyelamatkan engkau, dia bukan hanya menyelamatkan engkau untuk nanti di akhirat, tetapi dia juga telah memperlengkapi engkau bagaimana supaya kamu bisa menang hidup di bumi ini. Yang percaya bilang amin. Dan Alkitab kita ditulis di bawah pengilhaman Roh Tuhan sendiri untuk menunjukkan kepada kita betapa Tuhan siap siaga menjaga kita dengan firman-Nya, sehingga ketika kita butuh apapun selama perjalanan kita di bumi ini, kita bisa menemukan jawabannya dalam firman Allah. Berapa banyak yang cinta firman Allah? Boleh lambaikan tangan, bilang amin. Firman Tuhan hari ini terdapat dari sebuah ayat yang sangat terkenal, Roma 12 ayat 1 sampai 2. Gitu ya. Kalau saudara selama di pelayanan, saudara akan menyadari gitu ya, lebih gampang berkhotbah ayat-ayat yang kurang terkenal daripada ayat-ayat yang terkenal. Kalau saudara khotbah ayat yang terkenal, kadang jemaat begini, kita tahu, atau pernah dengar ini. Apalagi jemaat MCM. Halo, pandai-pandai, pinter-pinter gitu ya. Jadi kesulitan untuk khotbah dari ayat yang sangat terkenal ini. Tetapi it's okay saudara, firman Tuhan ya dan amin. Kalau kita baca dengan sungguh-sungguh, kita bisa dapat insight yang baru. Kita bisa dapat hal yang baru lagi. Berapa banyak yang hadir tadi pagi? Boleh saya lihat tangannya? Diberkati dengan firman Tuhan tadi pagi? Oke, kita baca sama-sama. Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin firman Tuhan, saudara-saudara. Saya mau ulang saudara-saudara. Karena itu saudara-saudara, jadi Rasul Paulus mengirimkan surat kepada jemaat di Roma gitu ya. Dia menuliskan surat-surat itu, dan jemaat di Roma adalah jemaat-jemaat yang suka berpikir. Pada waktu itu Romawi, kerajaan Roma adalah kerajaan yang paling pandai. Mereka yang sudah bisa baca tulis dan lain-lain. Mereka punya anggota dewan, mereka punya kebudayaan, art, music, entertainment, dan semuanya bagus sekali, maju sekali kota ini. Dan di orang-orang yang demikian Rasul Paulus menulis surat, dan dia bilang, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu. Dalam bahasa Inggrisnya, I urge you. Bukan cuma sekedar menasehatkan, aku mendorong kamu dengan sangat, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Katakan amin. Change your mind, itu tema firman Tuhan saya hari ini. Ubah pikiranmu, ubah cara berpikirmu. Pemimpin hidupmu yang sesungguhnya bukan rekening bankmu, bukan bosmu, bukan pengetahuanmu,
Tetapi pemimpin sesungguhnya hidupmu, pemimpin hidupmu yang sesungguhnya adalah pikiranmu. Sama-sama bilang pikiran. Ini penting saudara-saudara. Karena kita akan melakukan apa yang kita pikirkan, betul nggak? Ada buku bilang kamu akan menjadi seperti apa yang kamu pikirkan. Di dalam Alkitab dikatakan, apa sebagaimana kamu memperhitungkan dirimu, demikianlah engkau. Berarti apa yang ada di pikiran kita akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Katakan amin. Dan karena itu kita mesti belajar bagaimana mengubah cara berpikir kita. Ayat ini bilang, aku menasehatkan kamu, aku mendorong kamu, I urge you, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Sama-sama bilang persembahkan tubuh. Jadi mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup itu penting. Apa yang dimaksud dengan persembahan yang hidup, saudara-saudara? Ayat ini bilang, persembahan yang kita bawa kepada Tuhan adalah persembahan yang hidup, kudus dan berkenan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Zaman perjanjian lama saudara-saudara yang disebut dengan ibadah, orang mesti pergi ke bait Allah dan kemudian sembelih sesuatu. Dia harus membunuh binatang dan membawa korban persembahan. Itu disebut ibadah dalam perjanjian lama. Tetapi di perjanjian yang baru diajarkan oleh Yesus, kita tidak melakukan lagi itu. Apa yang kita lakukan di perjanjian baru? Kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Katakan amin. Jadi masalah saudara-saudara, apa yang akan kita bunuh? Kalau perjanjian lama yang kita bunuh adalah binatang-binatang, maka di perjanjian baru yang kita bunuh adalah ego kita, kesombongan kita, harga diri kita, pride-nya kita. Harus kita bunuh. Kita tidak mungkin bisa menyembah Tuhan saudara-saudara dengan keegoisan kita yang tinggi. Saudara bertepuk tangan aja, saudara mesti berkorban, betul nggak? Halo? Oh. Ngapain sih? Ibadah angkat tangan segala. Nggak angkat tangan juga kan nggak apa-apa, kan Tuhan nggak lihat yang begitu. Ngapain sih mesti tepuk tangan? Kayak anak kecil aja. Ngapain sih mesti berdiri duduk dan lain-lain sebagainya. Hei, bahkan sebuah ibadah saudara-saudara perlu kita mengorbankan diri kita. Apakah kita mau merendahkan diri kita? Ketika kita mengangkat tangan saudara-saudara, kita yang gak biasa angkat tangan, lalu kita mengangkat tangan, kita sedang merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dengan berkata bahwa I don't care what people think. Yang penting adalah apa yang Tuhan pikirkan tentang saya. Itu sebabnya kita mengangkat tangan. Amin. Ngapain sih berdoa tutup mata segala? Karena Pastor Ramli bilang kalau kita berdoa tutup mata, maka Tuhan pasti membuka mata. Emang gak boleh berdoa buka mata? Boleh saudara kalau saudara mau. Tetapi lebih mantap kalau saudara tutup mata. Lalu saudara lebih fokus memikirkan tentang Tuhan. Kita ajarkan ke anak-anak berdoa tutup mata, kunci tangan, lipat tangan. Kenapa mesti lipat tangan pastor? Supaya tangannya gak kemana-mana. Boleh gak kunci tangan? Boleh. Suka-suka kamu, yang penting kamu berdoa. Tetapi maksud saya adalah apapun yang kita lakukan ketika kita mempersembahkan tubuh kita, yang paling utama, yang paling penting adalah bagaimana kita membunuh hal-hal yang menghalangi kita berjumpa dengan Tuhan. Amin. Termasuk keegoisan kita, kebanggaan kita, rasa malu kita, rasa insecure kita, dan membawa diri kita just the way you are, sebagaimana kamu datang kepada Tuhan. Amin. Kita perlu saudara-saudara, kita perlu mengkondisikan pikiran kita. Kita perlu menjaga apa yang kita pikirkan. Mengapa? Gini ya. Ada sebuah buku judulnya begini, Mastering Your Mind. Di situ dibilang begini.
kita dibesarkan oleh trauma, drama, papa dan mama. Betul gak? Selain papa dan mama, kita juga besar sesudah kita mengalami trauma dan kita mengalami banyak drama. Kok sunyi-sunyi sih malam-malam? Saya bikin statement yang bagus loh saudara-saudara. Mengapa pikiran kita mesti dibaharui? Cukup gak pikiran kita seperti ini? Gak cukup. Mengapa? Karena pikiran kita sudah dipengaruhi oleh yang pertama trauma. Apa itu trauma? Kejadian-kejadian yang menyakitkan bagi emosi kita, bagi pikiran kita yang sudah terjadi, yang kita alami, yang sulit kita lupakan, yang mempengaruhi tindakan-tindakan kita, right? Yang kedua, kita dibesarkan dengan banyak drama. Karena di sekeliling kita banyak orang suka main drama. Awalnya datang saudara-saudara sebagai teman. Baik, kita berteman, kita jujur. Kita cerita seluruh kerinduan kita, seluruh sampai terang pe busuk-busuk. Istilahnya kan terang cerita, terang pe teman dekat, betul nggak? Tiba-tiba kok satu kampung so tahu tapi masalah. Ternyata teman kita bocor, dia main drama selama ini. Dia berpikir dia adalah teman kita, kita berpikir dia adalah teman kita. Ternyata dia bukan teman kita. Kita menyaksikan banyak kemunafikan dan kita merasa ini terlalu banyak drama. Dan kita sulit mempercayai orang lain. Mempengaruhi kita, membuat kita gak bisa berkembang. So pikiran kita dikondisikan dengan kejadian-kejadian ini. Tragedi, dengan trauma, dengan drama. Kemudian bagaimana dengan mama dan papa kita yang mendampingi kita dari kecil. Tidak semua kita dibesarkan dengan keluarga yang adem-adem, bukan? Kita ketemu dengan papa kita juga mungkin gak sempurna. Dia penuh dengan kekurangan. Dia banyak hal melakukan yang kita tidak suka. Dan kita selama kita hidup kita berusaha menyenangkan orang tua kita. Tetapi mungkin kita mendapati bahwa itu sulit. Dalam beberapa hal kita berbeda pendapat dengan orang tua kita, tetapi kita tidak punya kemampuan untuk mengutarakannya. Akibatnya kita menyimpan dalam hati dan kita melakukan pemberontakan diam-diam. Dan itu berlangsung bukan cuma setahun, 2 tahun, 3 tahun, 7 tahun, tapi selama kita didampingi oleh orang tua kita. Begitu juga dengan ibu kita. Mereka bukan orang-orang yang sempurna mungkin. Mereka orang yang penuh dengan kekurangan dan kita dibesarkan dengan cara berpikir mereka. Kita dibesarkan dengan cara yang menurut mereka baik. Dan kita dipaksa untuk mengikutinya. Akibatnya kita punya kemarahan yang terselubung. Nah kita gak bisa bertahan saudara-saudara kalau kita begitu dikuasai dengan pikiran-pikiran seperti ini. Alkitab bilang pikiran harus dibaharui. Ada sebuah quotes bilang gini, my mind, pikiran saya, is my scary neighborhood. Pikiran saya adalah tetangga saya yang menakutkan saya. Saudara pernah bertetangga dengan orang aneh, horor, yang mau GU dengan kita, sehingga saudara merasa seluruh gerak-gerik saudara dia yang kendalikan. Pikiran kita sendiri itu seperti scary neighborhood. Gini, saudara ingat lagu Salib di Muka, Dunia di Belakang? Gimana? The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. Bahasa Indonesia. Salib di muka, dunia di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Bagus ya? Bagus dinyanyikan. Bagus sekali, kita suka itu lagu. Kalau Serafi menyanyi lagu ini kita suka. Nah, pertanyaannya saudara-saudara, apa itu betul? Sekarang begini saudara-saudara gitu ya. Apa itu betul salib di muka dunia di belakang? Atau justru sebaliknya, salib di belakang dunia di muka?
Begini saudara-saudara, saudara pernah nginap di sebuah gedung yang tinggi? Kalau enggak, orang berandai-andai saja gitu ya. Seandainya saudara dapat kamar gratis, saudara bebas pilih kamar, nginap di Dubai, Burj Khalifa, salah satu tower yang sangat mewah. Anang, Ashanti, semua pergi ke sana. Mau ketemu dengan siapa? Yang restoran yang dia punya koki begini-begini. Nah, itu dia. Sangat viral gitu ya. Oh, dia punya restoran ada di sana. Saudara dapat tiket gratis dan kemudian saudara disuruh pilih. Saudara mau pilih lantai berapa? 1? No. Saudara mau pilih basement? No. Saudara pasti akan pilih mungkin tempat lantai 10 supaya pemandangan bagus. Atau mungkin lantai 100 atau mungkin lantai 200. Atau kalau perlu yang paling tinggi, yang paling atas. Karena apa jualannya? Makin tinggi makin bagus pemandangannya, betul nggak? Halo? Kita menyukai pemandangan. Saudara ingat pada waktu iblis mencobai Yesus sesudah Yesus puasa 40 hari dan kemudian iblis bawa dia gitu ya di gunung dan dia tunjukkan gini, Yesus, lihatlah kemegahan dunia ini. Kalau kau sujud kepadaku, maka semua kemegahan dunia ini akan kuberikan kepadamu. Apa maknanya saudara-saudara? Iblis tahu bahwa kita ini suka terpukau dengan kemegahan dunia ini. Iblis tahu dan iblis yakin benar gitu ya bahwa kemegahan dunia ini bisa memukau manusia mana saja. Termasuk Yesus yang adalah manusia 100%. Walaupun kita rasa itu agak lucu-lucu juga, karena Yesus adalah Allah. Tetapi maksudnya di sini saudara-saudara adalah betapa dahsyatnya apa yang kita pandang. Dan kalau mungkin kita lihat kembali ini pemandangan kita gitu ya, apa yang menarik kita adalah kemegahan dunia ini. Betul atau betul? Itu sangat mudah, sangat menawan untuk menarik kemegahan dunia ini. Salib atau dunia yang ada di mata kita. Oleh karena kita gampang terpukau, maka Tuhan bilang, kamu harus memperbaharui pikiranmu. Pikiran kita harus diperbaharui supaya kita tidak terpukau dengan kemegahan dunia ini, tetapi kita tetap fokus kepada Tuhan dan kehendak Allah. Katakan amin. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kita akan menjadi serupa dengan apa yang paling menarik. Itu iblis tahu. Kalau kita mencintai dunia ini, lama-lama kita akan menjadi seperti dunia ini. Dan iblis sangat berpengalaman untuk mempengaruhi pikiranmu sehingga engkau lebih tertarik kepada dunia ini daripada hidup memuliakan Allah. Makanya dia bilang begitu, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kata budi itu jarang kita bicarakan. Itu cuma bahasa di buku. Tapi kalau saudara bisa pahami, yang diubah itu adalah pikiranmu. Sama-sama bilang pikiran. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu, supaya kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Supaya kita bisa mencari tahu mana kehendak Allah dalam hidup kita. Saya tahu ayat ini juga sering dikhotbahkan dulu gitu ya. Kita mesti cari tahu kehendak Allah, karena kehendak Allah itu terbagi 3. Apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Oke, kalau dia dilihat seperti itu, tapi menurut saya saudara, kehendak Allah justru ditunjukkan dengan ayat ini sebagai satu keutuhan. Yang baik, yang berkenan dan sempurna. Semua kehendak Allah itu pasti baik, pasti berkenan dan pasti sempurna.
Dan kalau kita ingin kehendak Allah jadi dalam hidup kita, kita harus start dengan membaharui pikiran kita. Masih ada amin? Kalau kita masih berusaha melakukan segala sesuatu menurut rencana dan rancangan kita dan bukan kehendak Allah, maka kita bisa berakhir dalam jurang kehancuran. Transform your life. Ubah hidupmu, baharui cara berpikir. Kebenaran yang pertama, Tuhan Tuhan membaharui pikiranmu supaya kamu bisa mengubahkan hidupmu. Begini, alam bawah sadar kita, ini kita lagi bicara soal pikiran. Di alam bawah sadar kita ada 60.000 pikiran, kurang lebih, yang bisa dipikirkan di alam bawah sadar kita. Alam bawah sadar kita, saudara-saudara, bekerja saat kita tidur, dia masih bekerja. Tahu dari mana? Karena saudara pasang alarm, saudara bisa bangun, betul nggak? Kalau pikir orang tidur kan itu pingsan tapi hidup. Tapi mengapa saudara bisa dengar alarm? Karena alam bawah sadar saudara bekerja. Nah, alam bawah sadar ini punya sekitar 60.000 pikiran. Dan dengar baik-baik, tidak semua pikiran yang ada dalam bawah sadar kita itu adalah benar. Hati-hati. Lalu pikiran sadar kita atau conscience kita itu bisa memikirkan sekitar lebih sedikit 6.000 pikiran. Yang semuanya itu akan mempengaruhi keputusan kita. Dan dari semua yang ada di alam bawah sadar kita dan di alam sadar kita, saudara-saudara, 95% ulang. Jadi apa yang ada di pikiran kita itu ulang-ulang itu Jo. Mengapa demikian, saudara-saudara? Karena iblis adalah bapa segala pembohong. Dan semua kebenaran yang kita bisa pikirkan, semua hal yang bisa kita pikirkan, tidak semuanya adalah kebenaran. Lebih banyak kebohongan yang ditaburkan di dalam pikiran kita, sehingga kita meyakini seolah-olah hal itu kebenaran. Hati-hati dengan sadar dan alam bawah sadar gitu ya. Kita ini paling banyak berbicara setiap hari dengan diri kita itu di alam bawah sadar kita. Dan di alam bawah sadar kita tuh banyak pikiran-pikiran yang sebenarnya itu tidak real. Namanya juga bawah sadar. Itu seperti tertanam di dalam alam bawah sadar kita, mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi cara bertindak kita. Tapi it doesn't real. Ada banyak hal, saudara-saudara, di alam bawah sadar kita, hal yang tidak real yang kita bisa yakini sebagai kebenaran. Dan itu akan menghancurkan kita. Oke? Hati-hati. Tidak semua yang tersimpan di dalam alam bawah sadarmu itu kebenaran yang dari Tuhan. Itu sebabnya kita mesti stop mengentertain semua pikiran yang muncul di kepala kita. Kita mesti berdoa, kita mesti berpikir, kita mesti memilih dan memutuskan mana yang sesuai dengan kehendak Allah dan mana yang tidak. Apapun yang tidak sesuai dengan kehendak Allah pasti akan membawa kamu kepada kehancuran. Tandanya itu kehendak Allah, apa itu pastor? Semua yang baik, semua yang berkenan, itu sempurna, Alkitab bilang. Kehendak Allah yang akan jadi dalam diri kita pasti sempurna. Kalau kamu membiarkan dirimu dipimpin oleh alam bawah sadarmu, saudara akan berakhir di Kalasei. Dulu berakhir di Sario. Ya, ada orang Sario di sini? Tertekan Katuja bilang orang Sario. Dulu kalau tanya, tinggal di mana? Di Sario. Orang setang, tambah orang gila Kang. Sekarang sondak di Sario tuh orang gila. Orang gila sudah di Kalasei. Penyakit mental. Kalau kamu hidup berdasarkan alam bawah sadarmu, sekali lagi, kamu akan berakhir di mana? Di Kalasei.
Kalasei, bukan di Staker. Di Kalasei. Stop. Oke? Kita harus mengambil keputusan secara sadar. Dan keputusan kita itu harus dibentuk dengan apa yang masuk gitu loh. Kebenaran yang masuk yang kita install di dalam diri kita. Ketika itu, makanya saya bilang kita perlu sudah dibaptis. Siapa yang sudah dibaptis di sini angkat tangan bilang saya. Dibaptis selang. Yang belum sudah harus segera baptis selang. Kenapa? Karena baptis selang beda dengan baptisan yang lain. Saya kasih tahu. Karena baptisan yang lain mungkin tanda keanggotaan gereja. Tapi baptis selam itu adalah tanda bahwa engkau hidup dalam kehidupan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itu arti baptisan selam. Ketika kamu diselamkan di dalam air, saudara-saudara, saudara membuat garis batas antara yang lama dan bahwa saudara siap mulai yang baru. Termasuk, makanya saya selalu bilang kalau konseling, walaupun kamu tidak merasakan apa-apa, ketika kamu memberi diri dibaptis, sesungguhnya Yesus bekerja membaharui hidupmu, termasuk pikiranmu. Mungkin kalau ada orang sudah dibaptis, kok masih berpikiran bodok-bodok, saudara perlu baptis ulang. Karena waktu saudara dibaptis, saudara tidak sadar bahwa Yesus sedang mengerjakan pembaharuan dalam pikiranmu. Yesus bilang, sesungguhnya barang siapa di dalam aku yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Barang siapa di dalam aku, dia adalah sungguh-sungguh ciptaan baru. Termasuk cara berpikirmu, itu harusnya sudah baru. Tapi mengapa pastor saya sudah baptis, tetapi saya masih seperti itu? Karena pengaruh kamu dibesarkan oleh tadi. Trauma, drama, dan mama papa. Mesti dibaharui. Setiap hari, setiap saat. Kita perlu install kehendak Allah di dalam pikiran kita. Supaya apa yang kita lakukan itu pasti benar. Katakan amin. Yang kedua, stop listening to yourself. Start talk to yourself. Begini. Matius kita baca dulu ayatnya. Matius 12 ayat 35. Kita baca sama-sama. Matius pasal 12 ayat 35 dengan suara nyaring. 1, 2, 3. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Saudara-saudara, pikiran kita banyak dipengaruhi oleh kata-kata yang terinstal di dalam kita. Kalau yang kita install di dalam kita itu adalah kata-kata negatif, maka yang akan keluar juga kelakuannya. Bukan cuma kata-kata yang negatif, kelakuannya juga pasti akan negatif. Karena Alkitab bilang orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Dan kadang saudara-saudara kita mengucapkan kata-kata yang jahat terhadap diri kita. Ada satu statement yang menarik saya. Kadang saudara-saudara kita ngata-ngatain diri kita tuh lebih jahat daripada kita ngata-ngatain musuh-musuh kita. Saudara kalau punya musuh paling saudara bilang apa? Pakai jari. Kurang ajar. Betul gak? Tada apa ngana? Tak pukul ngana. Cuma begitu. Mara yang saudara bilang pas saudara pediri. Apa? Apa yang saudara bilang pas saudara pediri? Kita jarang berkata-kata sesuatu tentang orang pediri. Orang jarang berkhotbah tentang orang kepada orang punya diri. Yang ada orang cuma jabat dengar pada orang pediri. Dan apa yang orang dengar itu pasti pengaruh trauma, drama, mama papa itu. Ayo kamu melayani. Ih jangan kata kamu melayani. Masa ada model begitu mau melayani? Kalau ketemu sudah setiap kegiatan misal next gen saya, ayo kamu pimpin di depan. Malu datang dari mana? Dia sudah sabotase dirinya karena dia mendengarkan dirinya berkata kamu nggak mampu, kamu packing malu mau kerja itu dan lain-lain sebagainya, itu hina dan lain-lain sebagainya. Kita terlalu banyak mendengarkan diri kita
Dan kita jarang menginstal diri kita dengan kebenaran-kebenaran yang Tuhan mau kita lakukan. Mengapa kita bisa mengeluarkan kata-kata yang jahat? Karena mungkin cuma ada itu dalam hati kita. Supaya orang bisa mengeluarkan kata-kata yang baik, orang mesti kasih masuk input kata-kata yang baik di dalam diri kita. Bilang amin. Zaman dulu orang, kok kayak rasa zaman dulu Kang. Zaman sekarang belum, zaman dulu orang jabar rekam saudara-saudara. Bikin album. Jadi orang ada satu album IJN, DP nama In Jesus Name. Orang juga ada album anak-anak. Oh iya saya masih ingat dan Jam ada di sini. Orang punya album anak-anak itu dimasukkan ke Spotify supaya orang tua bisa ajarin anak-anak di rumah gitu ya lagu-lagu. Waktu itu Ivi masih anak-anak, Ethan masih kecil, tapi dorong sudah ada album. Setelah dorong so besar, tadi dorong sudah ada album. Ini gimana nih? Tolong dong, dibaharui dong. Album juga dibaharui, gitu ya. Tapi yang lama itu oke, itu diupload dulu. Nah, waktu kita lagi rekaman saudara-saudara, gitu ya kan nggak semua penyanyi bagus. Tapi karena orang mau cepat selesai album, saya selalu bilang begini, take Joko Jembot, biar dia false nanti karena setting sendiri kan itu gunanya mixer, tuh false jadi gagah, tuh ini tambah efek dan lain-lain sebagainya. Lalu kemudian dia mengeluarkan statement yang bagus sekali. Dia bilang begini, Pastor, di dalam dunia sound system itu ada pepatah bilang begini, garbage in, garbage out. Jadi kalau orang waktu barekam itu memang so garbage, so sampah, dia mau keluar lagi sampah. Jadi daripada mau sibuk modifikasi, lebih baik orang latihan baik-baik supaya itu orangnya tidak false, supaya itu main musiknya tidak salah. Baru yang terbaik itu yang orang mixing akan menghasilkan yang lebih baik. Kalau dalam hidup ini saudara banyak memasukkan hal-hal yang garbage, yang sampah, pasti akan keluar sampah. Betul atau betul? Mengapa yang dia keluarkan sampah? Mengapa yang dikeluarkan mulutnya jahat penuh dengan sumpah serapah? Karena memang cuma itu ada pada hati. Dia nggak punya stok perbendaharaan kata-kata yang bagus karena dia nggak pernah install. Dia nggak pernah berkhotbah kepada dirinya sendiri tentang hal-hal yang baik. Halo, are you with me? Install. Kita harus perlu dengan sengaja memasukkan kata-kata itu supaya kita bisa mendengarkan diri kita dalam versi yang baru dengan pikiran yang baru. Karena yang masuk di dalam diri kita adalah kata-kata yang benar. Kalau saudara terlalu banyak mendengarkan kebencian, saudara install semua kebencian itu dalam pikiran saudara, apa yang akan keluar dari hatimu? Kebencian. Kalau saudara mendengarkan hal-hal yang menyakitkan, itu akan terinstal dalam alam bawah sadar kita tanpa sengaja. Tapi kita punya kuasa untuk memperbaharuinya. Amin. Yang hebat dari pikiran kita adalah apa yang kita install lebih banyak itu akan menguasai pikiran kita. Kalau saudara menginstal hal-hal yang baik dalam pikiran kita, yang kotor akan keluar dengan sendirinya. Yang tidak baik akan keluar dengan sendirinya. So mungkin saatnya orang untuk start self-talking. Bahot bafar orang pada diri sendiri. Berbicara untuk orang punya diri sendiri. Masukkan kata-kata yang baik. Masukkan buah-buah pikiran yang baik. Apa yang kamu tonton akan mempengaruhi actionmu. Kamu bisa nonton banyak hal, tapi kalau itu hanya memenuhi memori kamu dan tidak berapa dampak dalam hidupmu, keluar. Satu kali kita jalan dengan anak-anak. Nih anak-anak ini kan saudara, mereka suka TikTok toh. Lalu saya nggak ada TikTok, kita Instagram mainnya, bukan TikTok. Nah saudara, di TikTok tuh bisa ketemu apa saja, betul nggak? Satu kali tapi salah satu anak duduk, kong dia badengar tentang orang bagibah. Tahu bagibah?
Jadi dia lagi cerita tuh satu orang tentang suami itu, kayaknya DP TikTok itu tentang story-story begitu. Kok dia senyum-senyum, mungkin karena tuh tante bicara bercerita lucu-lucu. Kita memang gini, hey stop play. Nah guna kumang itu jadengar. Dia langsung lewat sih. Cuman bagaimana orang mengizinkan hal-hal yang tidak berguna terinstal pada orang pediri. Itu akan mempengaruhi orang pikiran bawah sadar, betul nggak? Saudara kasih anak-anak HP, saudara nggak awasi mereka. Mungkin yang dia tonton itu bagus, tapi dia punya iklan bisa sangat tidak bagus. Halo? Dan saudara cuma pikir, cuma sepersekian detik gua itu nggak mau terinstall. No, saudara-saudara, iklan itu memang cuma cepat, tapi ulang-ulang. Nah kalau dia sudah sampai ulang-ulang, saudara-saudara dengar khotbah 2 kali aja saudara so pasti karena saudara so tahu apa tuh mau bilang selanjutnya, betul nggak? Oh so tahu pastor mau bilang ini. No mereka ulang-ulang seperti itu tuh akan terinstal di alam bawah sadar mereka. Dan satu saat nanti mereka akan mengambil keputusan mengacu kepada hal tersebut. Jadi stop. Badengar pada orang pediri. Apalagi kalau orang pediri banyak mensabotasi orang pediri. Kamu nggak layak. Kamu mungkin semua kok nggak salah. Pernah dengar begitu? Aduh ini kok tapi salah semua. Saudara cuma melakukan satu kesalahan. Dan saudara merasa bahwa saudara adalah kesalahan. Itu gak begitu. Orang manusia, orang melakukan kesalahan. Tetapi orang bukan kesalahan itu sendiri. Orang punya kemampuan untuk memperbaiki kesalahan itu. Tapi kadang cuma karena kesalahan satu kali. Orang perasa bersalah dan orang menganggap oranglah kesalahan itu sendiri sampai lama. Stop. Install hal-hal yang baik. Ada Pastor Stephen Furtick. Tuh kita suka, salah satu kita follow. Kalau saudara mau follow bagus dia punya khotbah juga gitu ya. Saya kenal dia, kenal dia di Hillsong Conference. Beberapa kali dia diundang pada waktu itu dan dia benar-benar pengkhotbah. Selalu tiap kali dia bawa firman Tuhan kita merasa urapan Tuhan yang luar biasa. Nah dia punya cara untuk berkhotbah apa dia punya diri. Dengan cara yang sederhana, cuma dua kalimat. Dia bilang begini yang pertama. Kalau dia bangun pagi, dia akan bilang begini. Tuhan, saya bersyukur atas semua yang kau kerjakan. Hal hebat yang kau kerjakan dalam hidupku. Tuhan saya bersyukur untuk semua hal hebat yang kau kerjakan dalam hidupku. Dan I will praise you. Dan saya akan memuji engkau. That's it. Setiap hari. Itu walaupun cuma sederhana tapi dia memberi makan dia punya jiwa. Tuhan memang yang Tuhan lakukan pada orang itu hebat. Luar biasa. 2 hal, memuji kebesaran Tuhan. Yang kedua, respon kita terhadap kebaikan Tuhan. Hanya itu dan diucapkan itu akan membawa hidup kita jadi luar biasa. Katakan amin. Saudara juga perlu menginstal kata-kata yang sama. Amin. Menginstal kata-kata yang akan membawa dampak dalam hidupmu. So, saudara-saudara, install. Bilang kepada teman kiri kanan, install kata-kata yang benar. Masukkan, khotbahkan. Sampai itu mengubahkanmu. Sampai itu jadi, sampai nanti yang keluar tanpa sadar adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang mulia. Stop sabotase hidupmu. Cara selanjutnya, saudara baca firman Tuhan. Sama-sama bilang baca firman Tuhan. Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata 2 manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup, firman Allah, sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ini ayat mau jadi ayat untuk orang next gen ke depan.
Tapi this is powerful. Gini saudara-saudara, ketika saudara buka Alkitab saudara, saudara berpikir saudara sedang mempelajari Alkitab. Tapi ada hal yang saudara kurang paham atau saudara tidak tahu, tapi itu terjadi. Sesungguhnya ketika engkau membuka Alkitab, Alkitab itu sendiri sedang belajar tentang engkau. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi ketika saudara membuka Alkitab, itu bukan cuma kamu yang mendapatkan sesuatu dari firman Tuhan, tetapi firman Tuhan juga itu belajar sesuatu tentang kita. Itu sebabnya kita perlu menginstal firman Tuhan. Itu sebabnya kita akan membaca Alkitab dan kita akan mendapatkan perspektif yang baru. Karena ada sesuatu yang hidup, yang bekerja, yang mempelajari, yang bahasa Inggrisnya, He is studying you. The Bible is studying you. Alkitab itu sendiri mempelajari kita, pertimbangan kita, pikiran kita ketika kita membuka hati kepada firman Allah itu sendiri. Kan dalam ilmu positive thinking kita diajarin begini. Apa kabar hari ini? Apa kita jawabnya? Dahsyat, luar biasa. Walaupun kita nggak dahsyat hari itu. Karena apa? Oh, karena kita sedang berkhotbah supaya kita dahsyat. Tetapi sometimes kita tahu bahwa itu nggak benar. Nah, positive thinking dalam Alkitab yang saya pelajari mungkin nggak seperti itu, saudara-saudara, gitu ya. Jadi positive thinking versi yang terbaru adalah begini, saudara-saudara. Kalimat yang pertama, boleh keadaan apa adanya, sometimes itu negatif, tapi kalimat 2, 3, dan 4 harus positif. Bilang amin. Contoh, Pastor Ramli, apa kabar pagi ini? Kalau positif thinking gaya lama, dia akan bilang begitu. Dahsyat Pastor, luar biasa. Walaupun dia mengantuk teler-teler pagi, karena pulang pagi ada bongkar tenda. Positif thinking. Dan dia akan hidup hari itu rasa dahsyat, luar biasa. Tapi walaupun dia lemah. Kalau Niko, apa kabar hari ini? Ini positive thinking kayak baru. Aduh Pastor, sorry, bangun pagi agak pusing. Tadi malam chatting dengan Agnes sampai jam 3 pagi. Dia marah-marah ke kita Pastor, jadi kita agak pusing ini. Tapi saya percaya, I will be okay. Karena terakhir so berdoa sama-sama orang dua. Terlalu mengada-ngada ya. Make sense kan? Jadi apa kabar hari ini Merlin? Aduh Kak, banyak tugas. Tapi kita percaya dalam 5 menit semuanya akan jadi baik-baik. Begitu positif thinking. Gimana penjualan hari ini? Warbok? Aduh Pastor, lagi menurun ini. Tapi kita percaya minggu depan pulih lagi. Begitu positif tinggi. Daripada tanya, Sen, bagaimana penjualan hari ini? Bagus Pastor, luar biasa. Walaupun itu perkataan profetik istilahnya, kamu tahu dalam hati bahwa itu enggak benar. Dan saya kira tidak ada satupun di antara kita yang tahan hidup lama-lama dalam ketidakbenaran, betul enggak? So daripada kita mendustai diri kita sendiri dan tinggal hidup dalam dusta itu, lebih baik kita terima dulu kenyataannya. The reality adalah it's not good, but I trust God. Tapi aku percaya Tuhan bulan depan itu akan jadi baik. Gitu dong. Aku enggak saudara. Jadi kita mulai masuk di tahap yang baru sekarang. Petra apa kabar? I'm not good Pastor, saya sakit. Tapi saya percaya Yesus pasti sanggup menyembuhkan kita. So good. Amin. Jadi it's okay kalimat pertama apa adanya. Tell the truth. Be authentic. Tapi kalimat kedua dan ketiga, saudara harus nyatakan dengan iman apa yang saudara mau terjadi dalam hidupmu. Yang saudara yakini adalah kehendak Allah dalam hidupmu. Kehendak Allah dalam hidupmu adalah semua yang benar, semua yang berkenan, dan yang sempurna. Itulah kehendak Allah dalam hidupmu.